warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis bersama saya Hiraura Esti. Di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari mengenai aspek pasar dan pemasaran. Dan pertemuan kali ini kita masih mempelajari aspek pasar dan pemasaran dalam topik teknik peramalan pasar. Seperti apa itu? Oke, di pertemuan kali ini pertama kita akan membahas mengenai jenis-jenis peramalan. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari langkah-langkah peramalan itu seperti apa. Dan yang ketiga kita akan mempelajari mengenai metode peramalan. Langsung aja kita masuk di jenis-jenis peramalan. Jadi jenis-jenis peramalan ini ada tiga poin atau dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama dari segi penyusunannya. Nah, dari segi penyusunannya ini dibedakan menjadi 2 model peramalan, yaitu peramalan subjektif dan peramalan objektif. Nah, peramalan subjektif ini merupakan peramalan berdasarkan perasaan atau feeling. Nah, biasanya orang-orang yang menggunakan peramalan subjektif ini dia sudah punya pengalaman sebelumnya, kemudian dia akhirnya punya feeling, oh kalau seperti ini nanti seperti itu. Nah biasanya dia udah lama berada di bidang itu, jadi dia bisa menggunakan feelingnya untuk menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, kemudian yang kedua adalah peramalan objektif. Ini adalah merupakan peramalan berdasarkan data dan informasi yang ada, kemudian dilanjutkan analisis menggunakan metode atau teknik. Nah, ini adalah metode peramalan yang paling aman untuk digunakan karena di sini kita menggunakan data-data yang ada, informasi yang ada. Kita juga menganalisis berdasarkan metode-metode yang sudah dipercaya dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa datang gitu. Kemudian jenis peramalan berikutnya adalah dari segi sifat ramalannya. Itu dibedakan menjadi 2, ada peramalan kualitatif dan kuantitatif. Kalau peramalan kualitatif ini merupakan peramalan berdasarkan data kualitatif seperti hasil penyelidikan. Nah, contohnya kayak survei, kemudian wawancara itu masuk ke dalam peramalan kualitatif. Nah, kalau peramalan kuantitatif ini sifatnya berdasarkan kuantitatif masa lalu atau contohnya dalam bentuk-bentuk angka. Misal kayak harga penjualan, kemudian intinya data-data yang bersifat seperti yang bisa diangkakan atau dikuantitatifkan begitu. Kemudian jenis-jenis peramalan berdasarkan segi jangka waktunya. Ini ada 3, ada peramalan jangka pendek, ini kurang dari 1 tahun biasanya observasinya. Kemudian peramalan jangka menengah, ini waktunya 1-3 tahun peramalannya. Dan kalau jangka pendek ini berarti lebih dari 3 tahun. Oke, bagaimana langkah-langkah peramalannya? Langkah-langkah peramalan tentunya yang pertama kali harus dilakukan itu adalah kita pengumpulan data. Nah, ini langkah awal yang harus dilakukan di mana kita harus mengumpulkan data selengkap mungkin. Datanya bisa berbentuk primer dan juga berbentuk sekunder. Masih ingat kan apa bedanya data primer dan sekunder? Nah, kemudian setelah sudah dikumpulkan sebanyak mungkin informasi dan datanya, baru kita melakukan pengolahan data. Nah, pengolahan data di sini, data yang udah dibuat ini ditabulasi datanya sehingga memberikan gambaran tentang pola data yang akan kita miliki. Setelah diolah, kemudian kita menentukan metode peramalan, kemudian kita memproyeksikan datanya seperti apa hingga nanti akhirnya kita bisa mengambil keputusan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pengumpulan data di mana kita menggunakan data masa lalu, kita bisa menggunakan data primer dan sekunder. Kemudian ketika mengolah data, ini adalah gabungan dari data yang tadi atau bisa disebut dengan tabulasi data yang menggambarkan tentang pola data yang dimiliki. Akhirnya kita bisa gampang nih pilih metode peramalan yang ada itu apa. Kita kan bisa melihat polanya, oh ternyata saya nggak bisa pakai metode X karena datanya tidak mencukupi di metode X. Akhirnya kita menggunakan metode Y karena datanya lengkap untuk menggunakan metode Y. Jadi kita memilih metode yang digunakan itu berdasarkan data yang kita punya. Apa aja data yang kita punya. Kalau misalkan kita nggak punya datanya tapi kita masih ingin menggunakan metode itu, berarti nggak bisa. Jadi kita harus melakukan pengumpulan data secara lengkap mungkin agar kita bisa mencoba banyak metode di tahap keduanya. Begitu. Kemudian tahap yang ketiga atau langkah yang ketiga yaitu menentukan
metode peramalan. Nah, ini tentunya ketika kita menentukan metode peramalan, kita harus mempertimbangkan banyak hal, seperti pola data seperti yang saya bilang tadi, kemudian jenis peramalannya seperti apa, biayanya juga. Nah, metodenya itu tepat atau enggak. Nah, kadang kita mikir ini metodenya rumit, kompleks, tapi ternyata proyek bisnis kita tuh kecil, jadi nggak sesuai. Untuk apa? Itu hanya buang-buang biaya. Nah, setelah kita sudah menentukan metode peramalannya, baru kita nih memproyeksikan datanya. Nah, ketika memproyeksikan data, kita tuh harus mempertimbangkan apa aja perubahan di masa mendatang yang akan terjadi. Biasanya kayak misalkan, 5 tahun lagi ini akan ada pemilu. Nah, pasti ini akan berbeda modelnya, udah nggak kayak gini lagi, pasti akan banyak isu-isu yang terjadi di masyarakat. Atau apa tuh, banyak sekali hal yang bisa kita pertimbangkan, khususnya yang paling mudah politik mungkin ya, karena bisa diprediksi setiap 5 tahun sekali begitu. Nah, dan yang terakhir adalah mengambil keputusan. Nah, tentunya ketika kita mengambil keputusan ini akan nantinya dibuat untuk berbagai perencanaan. Banyak sekali perencanaan, misalkan perencanaan produksi, entah itu perencanaan jangka pendek atau perencanaan jangka panjang. Jadi ketika sudah mengumpulkan data, mengolah data, kita udah tahu mau pakai metode ramalan apa, memproyeksikan datanya bagaimana. Nah, ketika mengambil keputusan kita harus tahu ini digunakan untuk apa. Keputusan ini digunakan untuk jangka pendek atau jangka panjang. Nah, atau ini digunakan hanya untuk perencanaan produksi. Berarti kalau produksi berarti yang butuh hanya data-data penjualan atau data-data kebutuhan, misalkan mau jual bensin, data-data kebutuhan premium atau BBM yang ada di wilayah itu. Jadi kita hanya menggunakan data-data yang spesifik untuk tujuan yang spesifik juga, agar ketika mengambil keputusan bisa digunakan, nggak terlalu lebar hasilnya, begitu. Kita lanjutkan, berikutnya adalah metode peramalan. Nah, ada banyak sekali metode peramalan. Kita bisa baca banyak metode di bukunya Deddy Purwana. Saya selalu menggunakan buku ini. Di situ dia menuliskan banyak sekali metode peramalan, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai metode smoothing. Karena metode smoothing ini paling mudah untuk digunakan, diaplikasikan, dan juga paling sering juga untuk digunakan. Nah, metode smoothing ini bisa mengurangi fluktuasi hasil ramalan dengan menggunakan data lalu. Jadi masa lalu itu jangan dilupakan ya. Masa lalu dijadikan sebagai pembelajaran, sebagai bekal untuk di masa yang akan datang. Nah, ada 4 metode peramalan dari metode smoothing ini. Ada metode rata-rata kumulatif, metode rata-rata bergerak, kemudian ada metode eksponensial smoothing tunggal, dan juga metode eksponensial smoothing linear. Nah, saya akan memberikan contoh yang 2 metode pertama, yaitu metode rata-rata kumulatif dan metode rata-rata bergerak. Seperti apa itu? Oke. Jadi ini adalah contoh soal dari metode rata-rata kumulatif. Saya bacakan. PT Aneka bermaksud melakukan peramalan tentang jumlah kebutuhan beras. Jadi PT Aneka ini mau jualan beras gitu ya, sebagai kebutuhan pokok pada bulan Januari 2020. Nah, data dalam tahun 2019 untuk bulan Juli yaitu 1.200 kg, Agustus 1.250 kg, September 1.350, Oktober segitu, November segitu, dan Desember segitu. Nah, berdasarkan data tersebut, kita diminta untuk membuat peramalan kebutuhan untuk bulan Januari, Februari, Maret 2020 dengan menggunakan metode rata-rata kumulatif. Nah, gimana caranya? Oke, kita lihat di sini, jawabannya sudah saya bikin. Nah, di bulan Januari kita menemukan angka seperti itu. Dari mana angkanya? Nah, kita balik lagi ke soal yang tadi. Nah, jadi untuk metode rata-rata kumulatif, kita itu melakukan rata-rata dari data yang ada. Minimal biasanya yang dibuat itu adalah 6 bulan. 6 bulan sebelum. Nah, kalau di sini PT Aneka ingin mengetahui berapa jumlah kebutuhan beras di bulan Januari 2020, maka PT Aneka memerlukan data 6 bulan terakhir mengenai kebutuhan beras tersebut. Nah, di sini sudah ada datanya. Nah, semua angka itu dari bulan Juli sampai Desember 2019 itu dijumlahkan kemudian dibagi 6.
Nah, mudah kan? Itu dijumlahkan, kemudian dibagi 6 sehingga kita menemukan angka 1425 kg. Nah, tapi ternyata nih ya ketika berjalan di bulan Januari ternyata perkiraannya itu meleset. Loh, PT Aneka nggak mendapatkan angka 1425 tapi sebesar 1250 kg. Oke, namanya juga ramalan ya, bisa meleset. Nah, tapi ini sebagai pembelajaran. Jangan sampai bulan Februari aku salah lagi nih. Gitu. Akhirnya kita bisa menghitung lagi dari angka sebelumnya. Caranya sama, bulan yang kemarin 6 bulan yang lalu ditambah dengan bulan Januarinya yaitu 1425. Nah, sekarang pembagiannya 7 karena ada 7 bulan. Nah, kemudian kita menemukan angka 1400 kg. Nah, kemudian ternyata bulan Februari masih meleset lagi nih dari perkiraan. Kemarin bilangnya 1400 tapi ternyata di bulan Februari PT Aneka menemukan angka sebesar 1640 kg. Nah, kemudian di bulan Maret kita menghitung lagi. Nah, dari sini kita nanti akan mengetahui bagaimana fluktuasinya. Seperti yang tadi dibilang bahwa metode smoothing ini bisa untuk mengurangi fluktuasi hasil ramalan dengan menggunakan data lalu. Tujuannya itu. Nah, kalau kita lihat dari bulan Januari ke Februari selisihnya adalah 25. Kemudian dari Februari ke Maret selisihnya adalah 30. Nah, berarti nanti kita bisa menyimpulkan bahwa selisih dari masing-masing bulan ini ya sekitar 25 sampai 30. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa berarti range-nya itu adalah minus 30 ataupun plus 30. Nah, di situ kita bisa mengira-ngira untuk memberikan space atau cadangan kebutuhan untuk kekurangan atau kelebihan yang akan terjadi. Berikutnya adalah metode rata-rata bergerak tunggal. Nah, ini contohnya langsung aja. Nah, ini ada data penjualan selama tahun 2019. Sebenarnya metode rata-rata kumulatif dengan metode rata-rata bergerak tunggal ini hampir sama. Cuman banyak yang bilang bahwa metode rata-rata bergerak tunggal ini lebih detail, lebih banyak digunakan daripada metode rata-rata kumulatif. Tapi itu terserah dari si peneliti mau menggunakan metode yang mana. Oke, ini adalah data penjualan selama tahun 2019. Ada dari bulan Januari sampai Desember. Kemudian di situ juga ada angkanya, di mana di bulan Januari terdapat 1.800 juta unit yang sudah terjual. Dan sampai bulan November. Nah, di sini kita diminta untuk meramalkan persediaan bulan Desember 2019 dengan rata-rata 3 bulan dan 6 bulan. Nah, gimana kita bisa tahu gimana kita bisa menyiapkan persediaan kalau kita nggak tahu kira-kira penjualannya berapa. Nah, berarti kan kita harus tahu nih kira-kira berapa ya penjualan di bulan Desember nanti agar kita bisa menyiapkan persediaannya. Nah, jawabannya mudah sekali. Untuk rata-rata 3 bulan berarti kita mulai 3 bulan sebelumnya. Kita mulai dari bulan April. Coba kita lihat bulan April. Bulan April itu ada Jadi kita mulai menghitung dari Januari, Februari, Maret. Januari ada angka 1.800, kemudian Februari 1.620, kemudian Maret 1.740 ya. Nah, kemudian itu ditambah semua dibagi 3, artinya 3 bulan, kemudian kita keluar hasil 170. Nah, di bulan Mei-nya itu sama caranya. Yang digunakan adalah 3 bulan sebelum, kemudian dibagi 3. Terus seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk yang 6 bulan atau nilai rata-rata 6 bulan sama seperti rata-rata 3 bulan, hanya saja yang dibagikan adalah 6 bulan. Berarti ada mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni. Begitu. Kemudian dibagi 6 sehingga muncul angka sekian. Nah, jika diteruskan sampai ke bawah, maka nanti kita akan menemukan berapa yang dibutuhkan di bulan Desember. Ini adalah jawaban lengkapnya. Oke, kita lihat di bulan April. Nah, di bulan April ini adalah perjumlahan dari bulan Januari sampai Maret dibagi 3. Kemudian bulan Mei itu adalah penjumlahan dari Februari sampai April kemudian dibagi 3. Dan begitu seterusnya hingga di bulan Desember kita menemukan nilai
penjualan atau data penjualan untuk rata-rata bergerak 3 bulan adalah 21-23 juta. Kemudian di rata-rata bergerak 6 bulan itu 20-20. Nah, ini kok beda hasilnya, terus kita harus pakai yang mana? Ini bisa dijadikan sebagai acuan, sebagai range. Oh, berarti nanti data kira-kira penjualan di bulan Desember antara sekitar itu, di angka itu. Jadi nggak jauh-jauh dari situ. Seperti yang tadi di metode rata-rata kumulatif, itu kita bisa mengetahui bagaimana fluktuasinya. Jadi tujuan dari menggunakan metode ini bukan untuk ketepatan, tapi setidaknya kita mengetahui fluktuasi dari data yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.